Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para was sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kertas ya. Sambil nanti selesai kajian bisa saya jawab ya. Sesuai dengan yang saya tahu tentunya. Tapi kalau saya nggak tahu, saya tidak akan menjawabnya. Baik, tadi kita sudah bahas sikap kita ya, kaum muslimin yang bijak dalam menghadapi Palestina. Yang paling pertama dan utama adalah mendoakan. Karena kita tidak akan mungkin pergi ke sana, karena kita nggak akan mungkin. Tapi kekuatan doa itu sangat dahsyat. Bukankah Rasulullah SAW dahulu kala ketika melawan musyrikin Quraisy dalam perang Badar dengan jumlah perbandingan 1:3 itu menggunakan kekuatan doa, bukan kekuatan persenjataan dan jumlah pasukan. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu berdoa mengangkat tangan ke atas langit ya. Diceritakan sampai ridahnya itu jatuh berkali-kali. Sampai-sampai dia menangis dalam berdoa, bersungguh-sungguh kepada Allah, sampai keluar dari ucapan beliau, "Ya Allah, kalau seandainya kami kalah ya Allah, Engkau tidak akan lagi disembah sesudah ini." Kata Rasulullah SAW, bilang sama Allah, kalau seandainya kami kalah ya Allah, Engkau tidak akan lagi disembah sesudah ini. Itu ucapan Rasulullah SAW sudah sampai benar-benar sudah tidak tahu lagi mau bagaimana menghadapi musyrikin Quraisy. Nah, begitu juga orang-orang mujahidin di Palestina, dari sisi senjata, dari sisi kekuatan, jumlah itu tidak sebanding dengan Israel, jauh sekali. Tetapi kita masih punya kekuatan doa untuk menghadapi mereka. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim pasukannya dari langit yang pernah dikirim kepada Rasulullah SAW berkat doa kita. Bukankah Rasulullah SAW melawan orang musyrikin Quraisy dan tidak ada sejarahnya kita menang karena persenjataan lebih hebat dan jumlah pasukan lebih banyak? Gak ada ceritanya kita perang dengan itu. Tapi kekuatan kita adalah kekuatan iman dan kekuatan doa. Nah ini ya. Jadi doa adalah hal yang sangat penting di dalam setiap kegiatan kita dan juga dalam membebaskan Palestina. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk Palestina adalah kita berdonasi. Nah ini adalah memang hal yang paling utama saat ini. Kita berjihad dengan cara menyumbangkan harta kita untuk membantu rakyat sipil di sana. Karena paling banyak korban dari kebiadaban Israel adalah rakyat sipil. Mereka yang paling susah. Dan di situ sangat sulit mencari makanan saat ini. Berbagai macam kesulitan yang mereka hadapi, air, makanan, pakaian, dan semisalnya. Belum lagi traumatik anak-anak yang mereka tidak bisa tidur nyenyak dan lain sebagainya. Maka kita sebagai kaum muslimin yang punya empati hendaklah menyumbangkan uang kita untuk Palestina. Ya. Kita dengan Palestina adalah satu jasad. Maka kalau seandainya mereka kesulitan, kita membantu lewat apa? Doa dan juga dana. Kita bantu dengan dana. Kata Rasulullah SAW, "Man nafasa kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesulitan seseorang dari kesulitan dunianya, maka Allah akan lepaskan kesulitan baginya di dunia dan akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhih. Allah senantiasa bersama hambanya selama dia suka menolong saudaranya. Dan Palestina itu butuh pertolongan kita. Kalau seandainya kita nggak mau menolong mereka, juga nggak masalah. Allah akan utus kaum yang lain yang menolong mereka. Pada dasarnya Allah nggak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Sama. Palestina juga nggak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Palestina. Kita yang butuh pahala.
antum menyanyiakan pahala jihad fisabilillah, menyanyiakan pahala riba, membebaskan Al-Aqsa, sungguh sangat kasihan. Mereka berjuang di sana mati syahid dengan pahala yang banyak. Kita di sini nggak dapat bagian dalam perjuangan itu. Itu suatu kebodohan yang nyata. Kita nggak dapat bagian dalam membebaskan Al-Aqsa. Itu adalah suatu kebodohan. Padahal kita bisa ikut terlibat dengan cara menyumbangkan harta kita. Bisa terlibat. Tidak mesti harus berperang. Tapi kita bisa membantu dengan harta kita. Kalau antum membantu mereka, mereka sangat berterima kasih. Mereka bersyukur. Dan doa-doa mereka itu sangat diijabahi oleh Allah. Karena mereka mendoakan antum dari hati yang paling dalam. Bisa jadi permasalahan antum Allah mudahkan gara-gara antum menolong Palestina. Karena doa mereka Allah kabulkan. Nah, makanya di sini para sekalian, kita mengumpulkan dana untuk Palestina. Itu manfaatnya untuk kita sendiri. Kalau antum ngasih, kita ini alhamdulillah sudah mengirimkan bantuan sampai 650 juta. Itu cepat habisnya. Sebenarnya nggak cukup. Hatta 2 miliar pun nggak cukup cepat habisnya. Tetapi Allah tidak menilai itu. Yang Allah nilai adalah usaha kita. Bagaimana sumbangsih kita. Ya, walaupun kita cuma memberikan sedikit. Karena di sana kebutuhan mereka sangat sulit. Ya, sangat sulit. Dan kita kalau ngirim 200 juta langsung habis. Kita kalau ngirim 200 juta setiap pekan, 200 juta habis. Seperti itu. Dibelikan bahan makanan, dibelikan pakaian, dibelikan segala macam. Diberikan uang. Setiap orang dapat $100 atau 1.500.000, 1.600.000. Mereka sangat bersyukur. Ya, berterima kasih karena mereka memang butuh setidaknya perhatian kita kepada mereka. Maka kita para sekalian berikan yang terbaik untuk Palestina sebagai bentuk perjuangan kita, salah satunya dengan dana. Maka kalau seandainya kita ingin membantu, bantu dengan jalur yang benar. Karena sekarang para ikhwah banyak yayasan-yayasan yang mengambil keuntungan dari donasi ini. Dan itu sudah saya ketahui dari sana-sana. Misalnya mereka terkumpul uang nih. Nanti mereka ambil sebagian untuk mereka. Alasannya kami ambil zakat, kata dia. Kami punya berhak. Kadang mereka ngambil 10%, 20%. Dari 1 miliar dia ngambil 10%. Bisa bayangkan. Ya katanya alasannya kami ambil zakat. Maka hati-hati. Setiap donasi-donasi di media sosial, antum punya hak minta mana dokumentasinya. Berani nggak mereka menunjukkan dokumentasinya? Antum harus cerdas. Kalau saya berani menunjukkan dokumentasi. Karena kita hak, tapi kadang mereka tidak ada dokumentasi. Kadang mereka menampilkan dokumentasi yang lama, dulu ngasih ini, ngasih damai, yang nggak ada konflik. Dipakai itu untuk mengumpan orang simpati. Nah, hati-hati antum. Termasuk para sekalian, yang sangat sulit sekarang justru memberikan donasi lewat jalur resmi juga susah. Antum tahu, sembako yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia, apakah sudah masuk? Berita terakhir tidak bisa masuk, tertahan di Mesir. Karena akses ke Israel itu, ke Gaza itu ditutup oleh Israel. Karena mereka nggak mau orang Palestina itu hidup, mau mati semua. Sebisa mungkin mereka menutup akses. Dan kalau dibuka pun itu harus ada, ribet urusannya. Ribet sekali urusannya. Allah alam apakah sudah masuk atau tidak. Ya, tapi info terakhir itu belum masuk. Karena sulit. Nah, makanya kita semua ketika ada link untuk masuk ke sana dan ada orang yang amanah, maka kita bersyukur kita bisa membantu dan kita benar-benar tersalurkan. Nah, kita harus benar-benar bijak dalam memilih donasi-donasi sekarang. Antum sudah tahu bagaimana ceritanya, ada sebuah yayasan yang besar yang dia mengumpulkan dana kaum muslimin, ternyata para pengurus yayasannya itu kaya raya yang terungkap. Sekarang yayasan itu sudah tenggelam kan? Antum tahu kan? 3 huruf yayasannya. 3 huruf. Huruf belakangnya T. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar memilih kemana kita menyalurkan dana kita agar benar-benar sampai ke sana. Berusaha untuk sampai. Dan kita jangan ambil sedikit pun karena itu milik mereka. Kalau mau cari uang, cara yang halal. Yaitu dengan cara apa? Kerja. Bukan dengan cara memanfaatkan
musibah orang untuk cari keuntungan, galang dana dipotong 10%, galang dana, ini suatu pengkhianatan, tidak amanah, dan itu banyak sekali terjadi di Indonesia, banyak sekali terjadi. Maka kita harus hati-hati. Nah, jadi langkah kedua yang kita lakukan adalah kita harus menyumbang. Kemudian berikutnya, langkah ketiga yang kita lakukan, ini kontroversi. Tetapi, walaupun kontroversi saya bisa menyebutkannya, karena ulama yang membolehkannya banyak. Dan ulama yang mengatakan harus dengan izin pemerintah juga banyak. Yaitu boikot ekonomi mereka. Masalah boikot ekonomi saya serahkan kepada masing-masing. Yang mau silakan, yang enggak juga silakan. Dalam masalah yang sederhana saja, misalnya ada penjual warung di sana, dia mencaci maki ibu kalian. Dan antum, saya nggak mau lagi belanja, wallahi saya nggak mau belanja di warung ibu itu. Dia jahat sama ibu saya dicaci maki. Nggak masalah. Apalagi ini, mereka terang-terangan memberikan bantuan dengan memberikan makanan ayam goreng siap saji. Kemudian mereka berfoto-foto dengan, apakah antum nggak sakit hati? Sementara kita sering makan di situ. Maka kita nggak usah makan di situ. Itu adalah bagian tindakan kita sebagai bentuk kecemburuan kita. Apakah kamu nggak cemburu? Maka suatu hal yang aneh, kalau seandainya sudah tahu dia ini membantu Israel, kita kemudian ngambil foto, kami makan di sini, tetap menunjukkan. Apa nggak sakit hati orang? Harusnya kita berempati. Oh, berarti dia ini jahat sama saudara kita di Palestina. Maka saya nggak mau makan di sana. Maka hentikan. Ya, nggak mau makan di situ, urusan antum. Karena masalah boikot ekonomi ini penting dalam jihad. Dan ini difatwakan oleh Syekh Muhammad Sulaiman, difatwakan oleh Syekh Jibril, difatwakan oleh Syekh Albani, bolehnya memboikot dalam perekonomian. Sebagian mereka, tapi mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan harus dengan izin pemerintah. Supaya lebih efektif maksudnya. Efektif kalau dengan pemerintah. Karena benar-benar terstruktur. Sebagian lagi menganggap tidak perlu pemerintah. Maka sebenarnya nggak perlu pemerintah, karena urusan belanja kita mau beli kemana saja kan nggak ada urusan pemerintah. Terserah kita kan mau belanja di mana, antum mau belanja di situ, di sini, terserah kita. Maka saya lebih condong pendapat seperti Syekh Muhammad Sulaiman, Syekh Albani, Syekh Jibril dan semisalnya yang mereka mengatakan tidak perlu izin pemerintah untuk memboikot memboikot Israel dalam jual belinya. Tapi kalau antum mau tunggu izin pemerintah juga silakan. Antum nggak boleh ribut masalah ini. Sampai memvonis saudara antum yang dia memboikot dibilang dia harokah, dia bukan ahlu sunnah. Kenapa bisa seperti itu? Hanya masalah seperti itu, padahal itu masalah ijtihad. Ya, masalah yang orang semua berhak untuk belanja di mana saja. Tidak masalah. Ya, apalagi mereka sudah jelas-jelas ya membantu misalnya, maka kita boikot. Ya, kita boikot. Karena kita memang punya hak untuk belanja di mana saja. Dan kita juga tentu ingin agar produk Indonesia itu lebih maju dibandingkan produk luar. Sehingga kalau kita misalnya cinta produk dalam negeri itu lebih bagus. Kecuali sudah tidak ada lagi bahannya kecuali dari mereka, kita beli. Karena pada hukum asalnya produk mereka itu halal. Tidak mengapa transaksi sama mereka. Seperti misalnya HP, ini kan memang kebutuhan. Tidak ada alternatif, mau diganti pakai apa? Ya udah kita pakai. Karena nggak semuanya mungkin kita bisa boikot. Setidaknya kita memberikan sumbangsi sedikit saja, tidak membeli produk mereka, itu sudah membuat mereka katar-katir harapannya. Karena mereka itu kebiasa hidup mewah. Kemudian ketika usaha mereka turun omsetnya, mereka akan stres, mereka akan gila. Karena mereka orang kafir itu mereka itu tidak siap hidup miskin. Karena mereka takut miskin, karena mereka cinta dunia. Maka setidaknya walaupun omset mereka turun sedikit saja, karena ada sebagian muslim yang boikot, itu lebih baik. Mudah-mudahan mereka berhenti untuk membantu menyerang Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi masalah boikot itu pilihan masing-masing, tapi saya mengikuti pendapat ulama-ulama yang membolehkannya dan sebagai bentuk empati. Tetapi kalau misalnya antum mau makan juga bukan berarti itu haram. Tidak masalah. Tetapi sebisa mungkin kita meminimalisir memakai produk-produk mereka. Kan hal itu dalam rangka menjaga, dalam rangka untuk membantu Palestina dari orang-orang yang ingin
menghancurkan Palestina, saudara kita yang ada di Palestina. Ya, itu masalah boykot. Kemudian yang berikutnya, para ikhwah sekalian, langkah kita yang berikutnya adalah kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus menyaring setiap berita-berita yang masuk di media sosial atau media massa. Semuanya jangan langsung diterima. Jangan langsung diterima. Antum tidak boleh memvonis seseorang hanya dari foto, memvonis seseorang hanya cuplikan-cuplikan video. Nggak boleh kayak gitu. Kalau antum memvonis seseorang dari cuplikan video, cuplikan foto, itu bahaya. Antum nanti ngelihat saya duduk ketemu sama siapa misalnya, langsung difoto, langsung, oh ini udah sama. Ini kaidah dari mana? Ya, kita tidak bisa memvonis seorang sampai kita dialog dengan dia, mendengar ucapan dia, bagaimana dia. Kalau tidak, cuma foto-foto atau cuplikan-cuplikan, jangan langsung antum share, dan jangan juga antum langsung percaya. Karena bisa jadi itu termasuk orang ingin mempengaruhi pikiran antum. Ya, jangan mudah percaya. Termasuk juga video-video yang menjelek-jelekan Arab Saudi. Video-video yang menunjukkan Iran lagi menyerang, Iran lagi menyerang, Yaman menyerang. Hati-hati, itu kadang propaganda orang Syiah yang ingin menunjukkan eksistensinya. Kami ini membantu Palestina, sementara Arab Saudi tidak membantu. Sehingga dia ingin menunjukkan eksistensinya, dia pahlawan, hebat di mata dunia. Padahal tidak mudah membantu Palestina, tidak mudah membantunya. Tapi kok anehnya mereka ini terus kayak gitu-gitu pasang berita. Nah, hati-hati. Jadi kita nggak bisa menelan mentah-mentah setiap berita-berita, entah dia yang menjelekkan Arab Saudi atau yang melakukan oleh Iran, katanya Libanon masuk situ, kemudian Hizbullah. Dari mana dia masuk situ? Susah masuk situ. Bantuan aja masuknya setengah mati. Ini tiba-tiba sudah pasukan datang ke Gaza. Entah dari mana? Kemudian aku langsung percaya, kemudian langsung vonis bahwasanya mereka itu sama dengan Syiah. Oh, ini Syiah, berarti mereka ini ditolong Syiah, berarti mereka orang Syiah. Gak juga. Karena memang mereka ini sedang berlomba-lomba dalam membuat opini. Maka antum jangan percaya 100%. Makanya saya bilang para ikhwah, kewajiban kita cukup membantu mereka, mendoakan mereka, mendoakan para mujahid, mendoakan rakyat sipil. Gak usah kita dengar cerita-cerita tentang Arab Saudi, cerita-cerita tentang Syiah begini-begitu. Kadang mereka juga bohong, ingin membuat eksistensi mereka cari muka. Bahwasanya mereka berjuang, padahal antara Syiah dengan Yahudi itu 11-12. Ya, jadi antum tidak boleh percaya 100%. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau seandainya ada orang fasik mau berita, maka tabayyun. Ya, maka kita berhati-hati, ta'ani. Maka kemudian kita berhati-hati, kemudian juga kita para ikhwah, kalau seandainya kita bisa menggunakan media sosial kita untuk membantu mereka, kemudian kita menjelaskan kezaliman Yahudi, itu nggak masalah. Supaya orang terbuka matanya, bahwasanya Yahudi itu memang kejam. Ceritakan bahwasanya Yahudi itu memang kejam, mereka penjahat perang. Ceritakan di media sosial antum, jangan media sosial antum bersih, takut men-share itu. Asalkan sumbernya jelas, valid. Ya, ceritakan kejelekan mereka, biar dunia tahu bahwasanya Israel itu kejam, biar dunia tahu bahwasanya Amerika itu adalah jahat. Ceritakan. Ya, itu sebagai bentuk bagian dari kita menggunakan media sosial agar media sosial kita bermanfaat juga untuk jihad. Karena 80% atau mungkin 70% manusia sekarang pakai media sosial. Maka media sosial adalah salah jitu untuk dakwah. Media sosial adalah alat bagi kita untuk menyebarkan berita yang valid. Media sosial digunakan untuk dakwah. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk chatting cewek. Ya. Tapi untuk dakwah. Untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu. Itu media sosial. Kemudian para sekalian, mungkin yang terakhir. Ya, di sini apa yang harus kita lakukan untuk Palestina? Antum harus tetap istiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu agama di atas manhaj salaf dan tidak terpengaruh, tidak sibuk dengan fitnah. Tidak sibuk dengan fitnah. Tidak sibuk dengan fitnah. Karena kalau kita misalnya lihat sekarang keadaan yang ada,
Ya, kalau antum ikut nimbrung di dalamnya, sementara ilmu kita itu terbatas, itu hanya membuat antum futur. Akhirnya antum sibuk membantah ini, debat itu, membantah ini, membantah itu. Wah, antum sibuk melihat media sosial begini begitu, cuma melihat saja menangis, tapi tidak memberikan aksi, tidak mendoakan, tidak juga nyumbang duit. Yang ada cuma kesel. Dan juga antum membaca Al-Quran, padahal baca Al-Quran penting. Dalam hari-hari antum harus ada tetap sholat tahajud, harus ada sholat 5 waktu, harus membaca Al-Quran, harus murojaah. Kalau antum sibuk terus dengan berita itu, tidak ada gunanya. Yang penting ambil langkah yang jitu. Pokoknya saya membantu semampu saya. Saya memberikan waktu khusus untuk Palestina, tapi selebihnya saya juga punya kegiatan saya. Saya harus bekerja, saya harus ibadah, saya harus sama orang tua, saya membantu istri saya. Bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan kita menjadi orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mengisi waktu kita untuk mengetahui masalah dunia ini. Karena kita semua nggak akan sanggup melihat dunia ini dengan berbagai macam problemanya. Selesai ini, selesai itu, selesai ini, selesai itu. Nggak selesai. Tetapi kita cukup tahu saja bahwasanya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Di situ Palestina sedang susah. Kita mendoakan mereka. Kita mengajak orang-orang untuk membantu mereka. Nah, itu seorang muslim yang baik. Sehingga walaupun fitnah sebesar apapun, dia tetap istiqomah. Dia tidak akan terpengaruh dengan manhaj-manhaj yang salah dalam menyikapi Palestina. Orang-orang yang melakukan ini, melakukan itu. Nggak ada. Dia tetap tahu berjalan dengan koridor syariat, sehingga dia tetap terjaga, dan dia tetap sinkron antara menuntut ilmu agama, sinkron dalam bekerja, sinkron juga dalam bantu Palestina, sinkron juga untuk mengetahui masalah-masalah fikul waqi'. Karena kita zaman sekarang tidak mungkin kita tidak tahu berita. Pasti kita tahu berita. Karena zaman media sosial, semuanya nggak ada yang tertutup. Tetapi yang salah adalah terlalu sibuk dengan berita. Terlalu sibuk. Tetapi kita tahu setingkah sedang masalah. Karena kita harus tahu bagaimana keadaan di sana. Atau kita melihat bagaimana keadaan mujahid. Apakah mereka sedang baik-baik saja? Nggak masalah. Tetapi kalau kita menghabiskan waktu itu saja, yang ada kita justru futur. Akhirnya kita meninggalkan hal yang lebih penting daripada itu semua, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ikhwah sekalian, mungkin ini dapat saya sampaikan ya tentang Palestina ini. Intinya kita semua bersama Palestina. Jadikan diri kita bagian Taifatul Mansurah tadi, yaitu orang-orang yang berjuang dengan Palestina dengan segenap jiwa raga kita. Ya, dengan segenap jiwa raga kita. Jadikan ini pahala kita jihad fisabilillah. Sayang kita meninggalkan pahala jihad. Jihad itu para ikhwah tidak hanya dengan pedang, jihad itu dengan harta. Bagian dari jihad. Maka kita ambil bagian, jangan menjadi orang yang ngembosi masalah Palestina. Jangan jadi orang yang suka mengadu domba para asatid. Jangan jadi orang yang mengambil masalah-masalah besar, kemudian kita berbicara di dalamnya, padahal kita orang tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas. Ini salahnya kadang. Anda melihat di media sosial itu, kadang ngomong masalah ini, ngomong masalah itu, tapi entah siapa dia itu. Nama-namanya majhul, kemudian juga nggak tahu belajarnya di mana, tapi kayak sudah hebat sekali, nulis-nulis ini, nulis-nulis itu. Ini musibah. Berikan hak dalam berbicara Palestina para ulama. Berikan hak mereka. Sedangkan kita cuma bisa seperti ini aja. Ngajak orang donasi, ngajak orang membantu, ngajak orang mendoakan. Tapi kalau masalah-masalah fitnah, masalah-masalah apa yang terjadi di balik itu, kita nggak tahu. Karena kita nggak mempunyai ilmu di dalam hal tersebut. Karena kita tidak tahu. Yang di Belitung aja tuh nggak tahu apa yang ada di Manggar sana. Yang di Belitung aja, yang di Bangka sana nggak tahu sedang apa. Apalagi jauh sana di Palestina. Lebih-lebih lagi kita tidak tahu. Maka kita hanya bisa mendoakan dan berjuang untuk Palestina semampu kita tanpa melakukan kesalahan yang fatal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mengumpulkan dana, tetapi pada dasarnya mereka berkeinginan untuk menyumbang atau membantu supaya menjadi investasi. Tetapi dalam nyata yang apa sahabat tadi, banyak dari orang tersebut memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam hal ini kami sudah tahu bahwa dana bantuan seperti itu yang dikelola dari yang di bawah pimpinan Bapak yang langsung Presiden itu sudah terbukti, kalau tidak salah sudah 5 kali atau 6 kali, Pak? 4 kali. 4 kali pengiriman, dan itu sudah sampai dan dibuktikan bahwa ada pernyataan dari putra putri anak-anak Presiden, mereka mengucapkan bahwa kepada para muslimin dan tempat di Bangka Belitung. Jadi para putra dan putri anak-anak di Palestina itu sudah menyatakan ucapan terima kasih atas bantuan yang dikirimkan langsung dari Bangka Belitung yang melalui dikirim oleh Bapak sampai. Nah, sementara yang lain kita masih sedikit meragukan. Karena itu saya ingin bertanya, kira-kira mungkin dapat menginginkan, mungkin ada dari kawan-kawan, saudara-saudara yang ingin mengirimkan langsung ke dana tersebut langsung lewat bapak-bapak punya teman yang berada di Palestina tadi. Jadi dalam sertifikasi itu melalui teman bapak tadi, Bapak Ustaz. Oleh karena itu kira-kira nomornya apa itu kira nomornya rekeningnya yang akan kita ketahui. Dan insya Allah nanti kalau ada teman, saudara, siapa saja ada masing-masing yang merasa prihatin dengan kondisi Presiden ini, kita dapat salurkan lewat nomor yang ada tersebut. Jadi kalau dari lain kita juga ada kemudian yang mana itu kadang-kadang seperti yang dikatakan dan apa yang Bang Erwin gitu. Nah, kita dapat itu dari anak-anak Presiden sendiri dan katakan terima kasih bantuan yang diberikan kepada mereka. Terima kasih Pak. Baik. Waalaikumsalam. Ya, masalah dana tadi ya memang benar sekali. Alhamdulillah kita transfer ke sana, dan transfer kita ke sana itu tidak lewat bank karena bank di Gaza itu ditutup aksesnya oleh Israel. Jadi antum nggak akan bisa transfer lewat bank. Tapi ada cara sendiri yang saya nggak bisa jelasin sama antum, ya, rahasia. Karena menjaga kerahasiaan di sana itu kadang agak sulit namanya, gitu ya. Nah, jadi para wawas sekalian, dan alhamdulillah ya, benar bahwasanya dana yang kita salurkan itu sampai, dan masya Allah sebenarnya untuk nomor rekeningnya itu sudah ada di share di grup, saya juga nggak hafal ya. Jadi kalau misalnya pingin tanya dah sama Ah Wahyu atau Ah Yudi atau siapa ya yang itu tahu tentang nomor rekeningnya ya, nomor rekening yang ada di situ. Dan masya Allah antusias kaum muslimin dalam menyumbang Palestina sangat besar, terlebih ketika ada foto dokumentasi itu semakin banyak ya, semakin percaya, karena memang kadang kita memang agak meragukan yang lain-lain kalau dia tidak ada dokumentasi ya, kita nggak tahu. Tapi itu memang benar-benar insya Allah ya, insya Allah sampai, insya Allah. Dan dalam ongkos transfernya itu kalau kata saya tidak salah, untuk 100, setiap kita transfer 100 juta ya, itu dipotong biaya transfernya 6.500.000. Nah, ceritakan aja, terpotong 6.500.000. Jadi memang nggak semuanya itu, tapi
udah masuk ke biaya transfer ya, itu udah bagian dari anu juga, bantuan juga. Kalau nggak ada biaya transfer ya uangnya nggak bisa masuk. Itu bagian-bagian yang dapat saya ceritakan bagaimana prosesnya. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan, ada sebagian dari kita ketika ingin menyumbang lalu ada teman atau saudara kita yang mengatakan nyumbang dulu kepada orang susah yang ada di dekat kita, baru ke yang jauh-jauh, maksudnya Palestina. Bagaimana kita harus memberikan pengertiannya, Ustadz? Ini adalah ucapan-ucapan yang melemahkan orang untuk berbuat baik. Kalau misalnya kita mengucapkan ini dalam skala secara umum mungkin bisa. Lebih baik kita bantu orang yang dekat dengan kita dulu. Tapi ketika orang sudah melakukan aksi, kita tahan. Jangan ke situ. Yang ini dulu, itu namanya salah besar. Ibaratnya antum, ada orang yang lagi kecelakaan, antum tolong bawa mobil antum, pas lagi mau ngantar rumah sakit, kenapa kamu bantu dia? Ya, itu tetangga antum banyak yang lebih susah, kamu bantu dia, yang tidak kenal juga, salah seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau orang sudah melakukan kebaikan kepada siapapun, biarlah dia melakukannya sampai selesai. Jangan kita tahan-tahan, kita gembosi, ya. Ini baik bantu dulu yang ini. Kalau kayak gitu, kapan kita membantu? Kapan kita membantu kalau kayak gitu? Setiap kita mau ini digembosi. Ya lebih baik bantu ini daripada bantu itu. Nah, ini sebagaimana ucapan-ucapan netizen ya ketika Pak Jokowi lagi melakukan rapat KTT dengan negara-negara bagaimana membahas Palestina, dicaci maki oleh netizen. Kenapa tidak ngurusin Papua sana? Di negara kita aja masih banyak orang miskin, presiden ngurus-ngurus Palestina. Nah, ini nggak ngerti bagaimana tanggung jawab kita tidak hanya untuk nasional tapi juga internasional. Maka kita juga sama, tanggung jawab kita tidak hanya kepada tetangga, tapi juga kepada kaum muslimin semuanya. Dan mana yang lebih layak untuk dibantu duluan, mana yang tidak. Maka para ikhwah sekalian, membantu Palestina itu lebih urgen. Karena manfaatnya untuk dunia Islam secara keseluruhan. Dibandingkan bantu tetangga yang dekat, manfaatnya cuma dia saja. Manfaat yang dia manfaatnya lebih banyak untuk orang, itu lebih bagus daripada manfaatnya untuk satu orang atau segelintir. Maka kalau kita membantu Palestina, itu manfaatnya untuk masalah besar. Karena kalau Palestina sudah dijajah Israel semuanya, maka tidak ada kekuatan kaum muslimin. Karena yang masih bertahan itu Palestina, yaitu Gaza. Ya, dia pusatnya sekarang jadi barometer. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan sebenarnya yang dijajah oleh Israel itu semua seluruh dunia. Karena seluruh dunia itu bungkam dengan Israel. Tunduk kepada Israel. Hanya Gaza saja yang berani melawan Israel. Jadi sebenarnya yang merdeka sesungguhnya adalah Gaza. Ada yang mengungkapkan seperti itu. Terlepas kita setuju atau tidak ucapan dia. Karena kita diam dengan Israel. Tetapi Gaza mereka berani melawan. Yang berani melawan itu yang hakikatnya merdeka. Nah kalau seandainya Gaza sudah direbut, ini manfaatnya untuk kaum muslimin. Maka Israel makin jadi menjadi dia. Yahudi makin jadi menjadi. Karena ini adalah batasan terakhir. Mereka ingin menguasai sampai semua daerah Palestina sana. Jadi intinya para ikhwah sekalian, membantu Palestina tidak ada salahnya. Dan orang ketika melakukan kebaikan itu adalah bagian dari waswas syaitan saja. Ketika kita melakukan kebaikan digebosi. Ngapain nggak bantu itu? Lebih baik bantu ini. Kalamun nas la yantahi. Ya, kita sibuk ngurusin orang satu saja, itu pahalanya besar. Walaupun bagi kita nggak ada manfaatnya. Apalagi yang kita urus adalah orang banyak yang ada di sana. Yang manfaatnya untuk orang banyak. Nah, jadi nasihat saya bagi yang menyumbang, ya, gak usah hiraukan ucapan orang ini. Karena orang ini adalah orang-orang yang tidak ada kerjaan. Jadi bingung mau ngapain, jadi kerjanya melemahkan semangat orang untuk berbuat baik. Ya, jangan kita melemahkan semangat orang untuk berbuat baik. Karena masalah Palestina masalah umat Islam, bukan masalah tetangga, bukan masalah kecil. Kalau membantu tetangga itu masalah kecil, kita bisa kapan saja membantunya. Tapi kalau Palestina darurat saat ini,
dan butuh bantuan lebih daripada dan perhatian lebih dibandingkan tetangga kita yang kita bisa besoknya bantunya, besoknya lagi masih bisa. Ya, karena tetangga, ya, dibandingkan Palestina yang entah kapan kita bisa membantunya. Allah alam bisawab. Para sekalian ya, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Mungkin Anda akhiri sampai sini pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Intinya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar dari saya itu datangnya dari Allah, dan apa yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.